Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Hidayah. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Hari ini Jumat 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5B pada bab 3, Aku Anak Soleh, dengan tema Indahnya Saling Menghargai. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini Yes. Oke, semangat sekali ya. Bu Rizky minta satu anak untuk memimpin berdoa, siapa? Nah, Mbak Rahma dulu ya. Oke, Mbak Rahma. Yuk. Bu Rizky lihat di sini masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bisa masuk semua, bisa belajar ke sekolah semua ya. Dijaga kesehatannya ya. Jangan buat diri kalian sakit ya, dengan cara apa ya? Jadi ya hujan-hujanan ya, bisa juga dengan makan makanan yang berlebihan, pedes-pedes terus ya, es terus ya, itu bisa membuat kalian sakit ya. Dijaga kesehatannya ya. Yo, sebelumnya Bu Rizky tanya dulu di sini, yang sudah sarapan yuk silakan angkat tangan. Ada yang sudah sarapan? Oke, sudah sarapan. Yang belum nih, yuk Bu Rizky tanya, kenapa kok tidak sarapan? Males, tidak sempat, belum mateng, apalagi belum sarapan ya. Besok lagi diusahakan sarapan ya, diusahakan sarapan. Yang belum sarapan nanti beli di kantin ya. Diusahakan sarapan ya, supaya nanti ketika kalian menerima informasi ya, perut kalian sudah kenyang ya, kalian sudah bisa fokus ya. Jadi dibiasakan sarapan terlebih dahulu ya. Yo, silakan buku agamanya dikeluarkan juga. Yo, bukunya dikeluarkan dulu. Yo, kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna ya. Ada berapa itu Asmaul Husna? 99 ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Asmaul Husna apa saja kemarin? Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Ba'is, ya, Al-Mumit, ya, terus Al-Hayyu ya. Kelima Asmaul Husna itu kemarin sudah kita bahas bersama-sama ya. Bu Rizky harap anak-anak masih ingat dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, 5 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi khususnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai ya, di bab 3. Kemarin sudah bab 2, sekarang bab 3, indahnya saling menghargai. Nah, sini nanti ada ya, 2 pembahasan ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Yang pertama, nanti anak-anak dapat memahami makna hidup indah dengan saling menghargai. Dan yang kedua, anak-anak dapat menampilkan contoh perilaku saling menghargai ya. Jadi nanti anak-anak akan tahu sifat menghargai itu seperti apa, kemudian mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Diusahakan bisa semuanya ya. Oke, sekarang Bu Rizky tanya dulu yo. Kalau kalian mendengar kata menghargai, apa yang terlintas di benak kalian ya? Apa yang ada di pikiran kalian ini? Wah, kata menghargai itu artinya apa ya? Menghormati, oke? Ya, tidak mengganggu orang lain, terus ya menyayangi, ya menghargai ya. Kemudian nih, bagaimana perasaanmu ketika kamu dihargai oleh temanmu ya? Kamu punya teman ya, temanmu itu menghargai kamu, menghargai usahamu ya. Kira-kira bagaimana sikapmu, bagaimana ya, perasaanmu bagaimana? Tersenyum, senang, oke ya. Selanjutnya Bu Rizky tanya lagi nih ya, apa yang terjadi jika kita tidak saling menghargai satu sama lain di kelas ya? Ya, berantem, oke ya.
terjadi keributan, terjadi kerusuhan, ya. Nah, itu kalau tidak ada sikap saling menghargai, sikap saling menghormati. Selanjutnya, contoh perbuatan yang menunjukkan kita menghargai orang tua atau guru. Ya, kalau di rumah, contoh menghargai orang tua itu bagaimana? Ya, dibantu orang tuanya. Kalau diperintah ya, dimintai tolong ya, ya nurut ya. Kalau sama Bapak Ibu guru di sekolah ini, contoh menghargainya bagaimana? Ya, tidak berbicara saat guru menerangkan. Ya, ini salah satu menghargai guru di sekolah. Nah, selanjutnya, yo, definisi menghargai ya. Tapi sebelumnya Bu Rizky ada video, nanti kita tonton dulu. Jangan begitu. Hargai sebagai anak. Kita ikhlasnya melalui kakak, jadi gak usah dikasih harga bukan apa-apa kak. Yang penting barang kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya tadi. Hati-hati ya kak. Tadi anak-anak sudah menonton video ya tentang Nusa dan Rara ini yang membantu temannya, yang membantu Pak Kurir tadi, yang Pak Kurirnya jatuh ya. Ternyata Pak Kurirnya ini dia beragama apa? Kalau dia bilang puji Tuhan itu berarti beragama apa kira-kira? Kristen, oke, ya Katolik ya. Berarti dia tidak beragama Islam, tapi mereka tetap membantu ya. Ada juga tadi temannya Uma tadi, siapa tadi? Siapa tadi? Meme ya. Meme itu kalau namanya Meme ya ada link ya, itu berarti ya dia Cina, berarti dia orang Cina ya, ada keturunan Cina ya. Nah, itu juga mereka juga membantunya. Nah, di sini diharapkan anak-anak juga seperti itu. Kalau membantu, menghargai orang lain itu tidak harus memandang apa agamanya ya, apa sukunya, apa keturunannya ya, tapi kita sesama manusia ya, hendaknya saling membantu, saling menghormati ya. Oke, Bu Rizky jelaskan dulu ya definisi menghargai. Apa itu menghargai ya? Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita ya. Jadi semua orang itu penting bagi kita, entah itu dia cuma teman kita ya. Jangan terus meremehkan, oh aku cuma temen, ini pasti dia cuma bisa membuat kita susah saja ya, cuma jadi beban ya. Jangan seperti itu ya. Teman kalian ini ya saudara kalian ketika di kelas. Misal kalian tidak bawa penghapus, tidak bawa pensil, kalian pinjamnya ke teman kalian ya. Tidak mungkin kalian pinjam sama adik kalian atau kakak kalian yang di rumah, tidak mungkin. Pasti kalian pinjamnya ke teman kalian ya. Begitu juga ketika kalian butuh pertolongan ya, butuh pertolongan di kelas, mesti teman kalian yang menolong. Tidak mungkin bapak ibu kalian yang di rumah yang menolong, itu tidak mungkin. Makanya kita harus saling menghargai, sesama temannya harus saling menghargai ya. Tidak boleh berantem, tidak boleh saling ejek ya. Selanjutnya ya, sikap saling menghargai ya, ini dapat terwujud jika kita menghindarkan diri dari sikap merasa paling hebat dan paling baik ya. Jadi kalau anak-anak mau menghargai orang lain ya, yang pertama dihindarkan ini sikap merasa paling baik. Wah, aku yang paling baik, aku yang paling pinter, aku yang paling cantik ya. Jadi hilangkan ini sikap yang paling ya, itu dihindarkan. Semua manusia itu sama ya. Ya, selanjutnya selain itu kita juga harus memiliki perilaku saling menerima kekurangan orang lain ya. Setiap orang itu pasti punya kekurangannya, tidak hanya kelebihannya saja ya. Setiap orang pasti punya kekurangan ya. Ada teman kita yang pintar tapi nesunan. Ada teman kita yang dia baik, suka jajak ya, tapi galak. Nah, itu kan semua orang punya kekurangan ya. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah, sikap saling menghargai ini dapat dilakukan kalau kita bisa menghargai kekurangan orang lain ya, termasuk kekurangan diri kita ya. Kita merasa aku memang pinter di matematika, tapi aku lemah di PJOK, aku suruh lari tidak bisa. Nah, itu kita juga harus menghargai kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, di dalam sebuah jurnal yang pernah Bu Rizky baca ya,
Salah satunya Jurnal Implementasi Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Dasar, karya Kasya Ardina Kamal dan juga Lu'lu'il Maknun. Di sini dijelaskan, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya sikap toleransi siswa di sekolah itu berbagai macam, ya, dan harus diterapkan di tingkat SD. Kenapa? Karena ketika di SD anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan temannya, ya, sudah bertemu dengan temannya, berinteraksi, ya. Berinteraksi itu apa? Ya, berkomunikasi, ya, berhubungan dengan teman-temannya. Ya, makanya di sikap toleransi ini harus dipupuk dari sekolah dasar, ya. Selanjutnya ada lagi jurnal yang terkait dengan saling menghargai ini, yaitu peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan toleransi beragama di sekolah, ya. Di sekolah ini, ya, terutama di SD Sedanggo 01 ini, kita tidak hanya orang Islam saja yang sekolah di sini, ya. Kita punya teman yang non Muslim, ya. Walaupun di kelas ini memang tidak ada Islam semua, ya, Muslim semua. Tapi di kelas lain, di kelas sebelah kita punya teman yang berbeda agama. Ya. Nah, dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya peran pendidikan agama Islam itu dapat meningkatkan toleransi, ya, dengan kita belajar PAI, dengan kita belajar pendidikan agama, ya. Ini akan meningkatkan sikap toleransi kita, ya, bahwasanya di dalam Islam juga diajarkan untuk toleransi seperti dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Jadi setiap orang itu punya agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu agama orang lain, supaya agama kita pun juga tidak diganggu, ya. Kita juga harus tidak mencampur adukan agama, ya. Kamu minggu ini ikut aku sholat ke masjid, besok aku ikut kamu sholat sembahyang di gereja, itu tidak boleh, ya. Kalau memang Kristen, ya biar sembahyang di gereja, Islam ya biar sholatnya di masjid, tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh diganggu, ya, gitu ya. Ya, di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, saling menghargai suku dan budaya, ya. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman, di antaranya keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, ya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga. Jadi perbedaan suku budaya ini adalah sebuah kekayaan, ya. Tidak boleh kita merasa paling, wah, suku Jawa ini yang paling banyak, ya. Berarti harus yang paling kuat, yang paling dihormati. Tidak. Semua suku itu punya kedudukan, ya, yang sama di Indonesia, ya. Dan itu semua harus dihargai. Tidak boleh merasa paling, ya. Selanjutnya, ya, menghargai keyakinan orang lain, ya, seperti yang tadi Bu Rizky sampaikan, sesama agama itu harus saling menghargai, menghormati. Yo, Bu Rizky mau tanya dulu, di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh Indonesia? Ada 6. Agama apa saja? Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, Kristen. Oke, ada 6 berarti, ya. Selain agama itu, ya, selain 6 agama itu, jadi tidak merupakan agama resmi yang diakui di Indonesia, ya. Contohnya agama Yahudi, ya. Ateis itu tidak beragama, ya. Dari kata A dan teis. A itu tidak, teis itu Tuhan. Jadi mereka tidak percaya Tuhan, ya. Jadi mereka tidak beragama. Nah, itu jadi ada 6 agama yang menjadi agama resmi di Indonesia, ya. Ke-6-6-nya ini sama-sama mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan perdamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan sana silahkan dibom saja orang-orang Islam, tidak ada, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan itu orang-orang yang Kristen, ya, kita usir saja dari kampung sini, tidak ada, ya. Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, ya. Entah itu kebaikannya dalam hal apapun, ya. Kalau di Islam kita diajarkan untuk tidak mengganggu umat agama lain. Di agama lain pun juga seperti itu. Makanya ada beberapa salam, ya, dari umat agama lain, ya. Kalau kita salamnya dengan mengucapkan assalamu alaikum, ya. Semoga keselamatan terlimpah padamu, ya. Kalau di Kristen, ya, salamnya beda lagi, ya. Shalom, ya. Ya, shalom. Shalom itu artinya apa? Sama. Salam kebaikan, ya. Kalau di Buddha, ya, namo buddhaya, ya.
Kalau di Hindu ada lagi Om Swastiastu, ya. Di Kristen ada juga salam, di Konghucu ada salam kebajikan, ya. Salam kebaikan. Semua itu mengajarkan untuk kebaikan. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling menyakiti agama lain, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling membenci agama lain, ya. Jadi dalam menghargai keyakinan orang lain ini, kita harus menghargai keyakinan orang yang berbeda dengan kita, ya. Kita punya teman yang berbeda agama, ya, dihormati, ya. Oke, setelah ini, ya, kalian sudah duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Setelah ini Bu Rizky minta anak-anak untuk mendiskusikan, ya. Jadi Bu Rizky minta anak-anak nanti membuat sebuah karya. Bisa nanti mungkin ada yang membuat poster, ya, atau puisi, atau mungkin pantun, atau mungkin apa, ya. Pokoknya apa-apa saja, ya, yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu indahnya saling menghargai, ya. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya, kalian mau buat apa, ya. Nanti setelah itu ditampilkan, ya, dipresentasikan ke depan kelas, ya. Boleh perwakilan saja, perwakilan nanti ketika presentasinya, ya. Tapi tetap semuanya nanti menampilkan hasilnya. Bisa? Ya. Bu Rizky beri waktu 20 menit cukup, ya. Ya. Ya, 20 menit saja, ya, tidak usah lama-lama. 20 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti kita presentasi. Ya. Oke, silahkan berdiskusi. Sudah diskusinya sudah selesai semua? Oke, siap maju presentasi, ya? Oke, silakan nanti ditunjuk temannya satu atau dua, atau mungkin semuanya mau maju, boleh, silahkan, ya. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Belum apa-apa udah cakep, ya. Oke, dari kelompok mana ini tadi yang sudah cakep-cakep? Berarti kelompok 3 dulu, ya. Yuk, kelompok 3 maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, kelompok berapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama anggota Arka Wisnu Abian Batiar Ditran Yahya Ejar. Menampilkan apa nih? Menampilkan pantun indahnya Ya. saling menghargai. Oke, pantun, silahkan. Jalan-jalan ke pasar baru. Beli buah mangga yang manis sekali. Saling menghargai itu perlu agar hidup rukun dan damai hati-hati. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Hinggap di dahan pohon kelapa. Saling menghargai setiap hari, bikin hidup penuh cinta dan bahagia. Ketahuan bunga memetik melati. Wangi semerbak di pagi hari. Jika kita menghargai sesama di hati, Allah akan ridho dan memberi berkah ilahi. Masih ada? Masih ada lagi? Oh ya, satu lagi. Naik perahu ke pulau seberang. Melihat laut yang tenang dan biru. Hargai teman, jangan pernah berang, agar persahabatan tetap selalu satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju? 2. Kelompok 2 sudah siap?
Kelompok 4 ya, wes ya kelompok 4 ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan puisi indahnya Saling Menghargai. Di dunia yang penuh warna, kita hidup bersama. Beragam suku, bahasa, dan rupa. Namun hati kita tetap satu rasa. Saling menghargai itu indah, seperti pelangi setelah hujan reda. Tak peduli siapa dan di mana, kasih sayang tumbuh tanpa jeda. Menghargai orang tua dan guru itu tanda anak yang bijak. Mendengarkan nasihat dan selalu patuh, jalan hidup jadi terang dan tegak. Islam mengajarkan kita cinta untuk sesama dan semua makhluknya. Dengan saling menghargai sesama, hidup damai di bawah ridhonya. Mari kita jaga hati dan sesenyum dan sikap berbudi. Saling menghargai setiap hari agar hidup penuh berkah ilahi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kita akan bertepuk. Ya, tepuk apa itu? Tepuk apa namanya? Tepuk toleran. Oke, tepuk toleransi, yo. Tepuk lagi deh. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya. Agama Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Oke, kreatif Sekian sekali dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1, yo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang berjudul Jangan Paksa Untuk Sama. Ya, poster dengan judul Jangan Paksa Untuk Sama ya. Ceritanya tentang apa itu? Menceritakan tentang apa posternya? Agama. Ada berapa agama itu? Ada 6. Ada 6, apa saja? Islam, Hmm. Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Nah, 6 agama itu tidak bisa disamakan ya. Mereka punya kepercayaan masing-masing ya, punya ajaran masing-masing. Ya, oke. Terima kasih kelompok 1. Tadi anak-anak sudah presentasi semua ya, kita sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, hari ini Bu Rizky akan mengevaluasi ya, apa yang telah kita pelajari hari ini. Tapi Bu Rizky menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi nanti anak-anak ya, Bu Rizky bagi kertas nanti. Ini sudah ada ya aturan mainnya ya. Jadi nanti siswa nomor 1 sudah Bu Rizky beri nama. Di sini memang tulisannya siswa nomor 1, tapi di laptopnya Bu Rizky sudah ada namanya. Nomor 1 itu Adam ya. Nanti disesuaikan nomor absennya ya. Ini nanti akan Bu Rizky scan. Tahu scan kalian? Ya. Jadi nanti ada pertanyaan ya. Anak-anak menjawabnya sesuai dengan kertas yang kalian dapat. Misal pertanyaan pertama jawabannya A. Nah, di sebelah kotak ini ya ada huruf-hurufnya, tapi sudah Bu Rizky acak. Ini C, sini D, sini A, sini B. Kalau misal jawabannya A, berarti A yang di atas. Ya, nanti diangkat kertasnya. Ya. Kalau misal jawabannya C, berarti C-nya yang di atas. Kalau B, oh B itu di sini, berarti kertasnya diputer. Bisa ya? Bisa ya, paham ya? Ya, oke, kita mulai dulu sih dari siswa nomor 1 itu Adam. Adam mana Adam?
tadi kita sudah ya berdiskusi, sudah presentasi, sudah evaluasi. Sekarang kita akan membuat kesimpulan ya. Bu Rizky dibantu sama anak-anak ini. Yo, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kira-kira apa ya? Ya, pembelajaran hari ini apa kira-kira kesimpulannya? Ya, perbedaan itu selalu ada, ya, pasti ada. Ya, tidak hanya perbedaan fisik, ya, perbedaan pendapat, ya, tapi perbedaan keyakinan juga ada. Ya, nah, dalam perbedaan ini, ya, memang Allah ciptakan perbedaan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia ini saling menghormati, saling mengenal, saling menyayangi satu sama lain, ya. Karena dengan perbedaan ini membuat hidup menjadi lebih indah. Ibaratnya sebuah pelangi, ya, jika satu warna saja, merah semua atau kuning semua, itu tidak akan bagus, tidak akan cantik, ya. Berbeda dengan pelangi yang berwarna-warni, ya, itu akan menjadi indah, ya. Dengan warna yang berbeda maka akan menjadi indah. Begitupun kehidupan, ya. Kalau semua anak pinter semua, ya, semua anak diam semua, ya, itu tidak akan indah, ya. Makanya dalam kelas ini ada yang pinter, ada yang pendiam, ada yang galak, ya. Nah, perbedaan itu akan menjadikan kita, ya, hidupnya itu akan semakin indah, ya. Nah, oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira anak-anak seneng enggak? Seneng. Senengnya di mana? Main game, ya, buat poster, diskusi, ya. Ya, kalau memang seneng, ya, minggu depan kita akan membuat, ya, akan belajar lagi dengan metode-metode yang lain yang lebih seru, ya, yang lebih menyenangkan lagi, supaya anak-anak ini semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran, ya. Oke, kalau seneng, Bu Rizky minta, ya, anak-anak belajar untuk pembelajaran berikutnya, ya. Untuk materi minggu depan kita akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak bisa membaca dulu, bisa jurnal, ya, bisa nonton-nonton video YouTube, video TikTok tentang manusia ini sebagai khalifah, ya. Terus harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, ngaji, ya. Tetap hormati orang tua, ya. Oke, Bu Rizky akhiri, sekian yang bisa Bu Rizky sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran agama hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizky akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.